Shalom, perkenalkan nama saya Darmawati Sumita Taifa, NIM 101-2020-0043. Saya mahasiswa dari kelas B, semester 6, program studi pendidikan agama Kristen. Baik, saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, yaitu tentang impairment dan handicap. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus atau yang biasanya disebut anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan juga karena kelainan yang dialami oleh anak-anak tersebut. Anak-anak yang berkebutuhan khusus disebut anak-anak yang istimewa karena anak-anak ini memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, sehingga hal ini membedakan anak-anak tersebut dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Nah, berbicara tentang anak-anak berkebutuhan khusus, berarti kita berbicara tentang anak-anak yang mengalami kelainan fisik, mental intelektual, sosial emosional maupun masalah akademik. Nah, berikut jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu tunanetra. Nah, tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan pada penglihatannya, baik itu berupa gangguan total atau bahkan hanya sebagian dari penglihatannya saja. Oleh karena itu, anak-anak yang mengalami tunanetra harus mendapatkan pendidikan kebutuhan khusus sejak dini, terutama jika kondisi itu dibawa sejak anak itu lahir. Nah, yang berikut tunarunggu. Nah, tunarunggu adalah anak yang mengalami kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak mampu atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran ini sangat membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Nah, bagi anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran lebih ringan, itu bisa diatasi dengan menggunakan alat bantu dengar, dan mereka juga bisa bersekolah di sekolah-sekolah formal. Yang berikut tunagrahita. Nah, tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan atau keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga anak ini mengalami masalah dalam berbagai bidang, misalnya dalam kesulitan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, kesulitan dalam belajar, dan memahami suatu masalah. Nah, pada umumnya anak grahita sangat membutuhkan penanganan secara khusus. Meskipun tidak tertutup, kemungkinan mereka juga akan belajar secara mandiri. Yang berikut tunadaksa. Nah, tunadaksa adalah anak yang mengalami masalah atau kelainan pada alat gerak tubuhnya, yang biasanya terjadi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit atau karena suatu kecelakaan. Sehingga seorang tunadaksa sangat membutuhkan seorang pendamping dan juga pendidikan khusus untuk melatih gerak tubuhnya. Yang berikut tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan orang-orang yang tinggal di sekelilingnya. Nah, anak tunalaras biasanya sulit untuk berkomunikasi dan sulit sekali untuk atau memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga biasanya tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang di sekelilingnya. Yang terakhir adalah autisme. Nah, autisme adalah anak yang memiliki kelainan saraf, perilaku yang tidak biasa, dan memiliki kelainan lainnya. Anak-anak yang autis akan tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda dibandingkan anak-anak yang normal pada umumnya. Nah, hal tersebut terjadi karena penurunan kemampuan kognisi secara bertahap dari anak autis. Nah, yang berikut hak anak berkebutuhan khusus. Nah, setiap anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang normal. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Nah, anak-anak ini juga berhak mendapatkan layanan dalam kehidupannya ke depan dan untuk meringankan kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Nah, pemerintah juga melakukan upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak yang berkebutuhan khusus, yaitu dengan adanya pelayanan tentang pemenuhan hak-hak anak. Nah, anak-anak ABK juga perlu mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Nah, anak juga harus mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti agar anak ini bisa tumbuh secara optimal.
dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, memperlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak dalam pemenuhan kebutuhan khusus. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam anak berkebutuhan khusus, misalnya disability, impairment, dan handicap. Impairment merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana anak mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomi. Biasanya digunakan pada tingkat organ tubuh. Contohnya itu seperti seseorang yang mengalami amputasi satu kakinya, maka dia mengalami kecacatan kaki. Artinya impairment merupakan aspek kecacatan pada level organ tubuh. Yang berikut handicap. Nah, handicap adalah ketidakberuntungan seseorang atau suatu kerugian yang disebabkan oleh impairment atau disability yang membatasi atau menghambat aktivitas secara normal. Tergantung pada tingkat usia, jenis kelamin, faktor-faktor sosial atau budaya. Artinya, handicap merupakan aspek yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkait langsung dengan kecacatan. Nah, handicap juga berarti suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini terjadi karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ tubuh. Contohnya itu seperti seseorang yang mengalami amputasi kaki, sehingga untuk berinteraksi dengan sesamanya atau lingkungannya dia harus menggunakan kursi roda. Jadi kesimpulannya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Sehingga anak-anak seperti ini sangat memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, yang termasuk dalam anak ABK adalah tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan autisme. Nah, walaupun anak-anak ini memiliki keterbatasan, tetapi anak-anak ini juga memiliki hak yang sama, seperti anak-anak yang normal. Artinya, anak-anak yang berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan, diperlakukan sama seperti anak-anak yang normal lainnya, dan masih banyak lagi hak anak berkebutuhan khusus yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Nah, terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, misalnya impairment. Nah, impairment merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana anak mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomi. Biasanya digunakan pada tingkat organ tubuh. Nah, yang berikut adalah handicap. Nah, handicap berarti ketidakberuntungan seseorang yang disebabkan oleh impairment atau disability yang membatasi atau menghambat aktivitas secara normal. Nah, handicap juga merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini terjadi karena adanya kelainan atau karena berkurangnya satu organ individu tersebut.